Foto aja dulu bang. Oh, nggak apa-apa sih. Oh, udah. Nanti yang penting anu aja apa? Tadi kan sudah saya rekam. Nah, itu aja. Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, terima kasih atas kesediaan waktunya. Jadi sebagai amanat begitu atau perencanaan dari pengembangan kompetensi yang telah dicanangkan bersama oleh Lokapom dan oleh Lokapom Aceh Tengah dan juga PPSDM bahwa Lokapom Aceh Tengah akan mengadakan minimal 3 kegiatan pengembangan kompetensi. Nah, kegiatan pengembangan kompetensi ini nanti akan kita ajukan eh, ke PPSDM untuk mendapatkan mendapatkan nomor sertifikat. Nah, nanti berkenan perwakilan dari teman-teman untuk kita dokumentasikan untuk penyerahan sertifikat eh, secara virtual ya, sertifikat virtual itu. Oke. Em, Apa udah jadi? se- saya anu ya, freeze ya. Udah jadi bang. Bentar, saya sebenarnya. Yang ikut saya ini, oh, yang paling terakhir, yang paling terakhir. Ini yang terakhir, yang terakhir aja. Hmm, yang terakhir aja. Ya, berbeda. Saya hapus aja ya. Oh iya. Sip, ini. Aku kan biar kan. Oke, hapus. Ya, ini saya bilang ya. Nggak jelas. Penting soalnya kedengaran ya. Ini saya langsung mulai ya. Banyak. Oke. Siap untuk ini saya mulai ya, teman-teman. Silahkan di ini dulu nih apa namanya? Di mute. Yang sebelah ini volumenya kecilan aja. Dengar semua radio itu. Oke, kita lanjut nih teman-teman. Ya, mohon izin sebelumnya eh, Pak Kepala Loka, Pak Wardono, kami dari tim IPASN akan menyampaikan eh, materi pengembangan kompetensi yang bertajuk Security Data Awareness. Jadi semoga dengan pemaparan atau sharing session yang kita dapatkan kali ini, eh, selain menambah pengetahuan juga dapat nanti mempengaruhi eh, kegiatan atau aktivitas kita agar menjadi lebih aman. Oke. Selanjutnya, nah Em, ini adalah sosialisasi anti gratifikasi di lingkungan Lokapom Aceh Tengah. Sebelum kita masuk ke materi, kita sampaikan ini dulu karena ini sangat penting.
diharapkan pegawai Badan POM eh, tidak melakukan tindakan gratifikasi. Tolong fotonya Nun. Aku lagi anu ini mau fotonya. Oh, oke. Anti gratifikasi ya. Nah, aku nih gitu. Dah, nanti share ya. Oke, siap. Oke, untuk pertemuan kali ini akan kita mulai dengan beberapa agenda. Yang pertama itu eh, penjelasan begitu, pengenalan. Kemudian nanti ada sesi mindset. Saya akan menampilkan contoh kasus. Kemudian tindak lanjut dari apa yang kita paparkan, kemudian kesimpulan. Nah, sebagai informasi, saya memiliki eh, dua bahan paparan teman-teman, yaitu Bapak Ibu. Jadi ini yang pertama, nanti akan saya lanjutkan yang kedua begitu. Yang pertama ini membahas secara umum, kemudian nanti kita akan masuk eh, pembahasan khusus eh, kegiatan atau apa insiden yang terjadi di Badan POM. Kemudian saya juga nanti akan kalau sempat kita akan tunjukkan sedikit praktek ya, praktek terkait materi yang kita sampaikan gitu. Lagi Bapak Ibu yang akan bertanya, silahkan nanti raise hand atau mungkin langsung ke meja redaksi gitu. Ya, gimana? Enggak, Pak. Oke, selanjutnya. Nah, ini sebagai pengenalan saya ingin me- eh, menayangkan sebuah kilas balik apa yang terjadi di 9/11 di tahun 9/11 ya. Kejadian yaitu pengeboman atau pembajakan pesawat yang dilakukan oleh teroris yang mengatasnamakan agama yang itu kemudian memberikan shock berat bagi warga Amerika Serikat. Itulah yang menjadi awal pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Saya share ya. Watch it. Nah, itu adalah teks tadi yang dikirimkan oleh seorang suami kepada pasangannya sebelum akhirnya kapal mereka menabrak Twin Tower di Amerika Serikat. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah sebuah tragedi yang sangat memilukan dan membuat buruk nama Islam di Amerika Serikat. Ya. Selanjutnya, mungkin teman-teman baru melihat atau baru mengenal hmm, eh, seorang tokoh bernama Edward Snowden. Jadi ceritanya begini teman-teman. Setelah kejadian 9/11, maka amarah penduduk warga Amerika itu memuncak terhadap tindakan terorisme dalam bentuk apapun. Salah satunya adalah pemuda Amerika bernama Edward Snowden ini. Nah, dia kemudian memutuskan untuk bergabung dengan intelijen Amerika yang disebut dengan National Security Agency, yaitu NSA, untuk membela tanah airnya. Sebenarnya apa yang salah dengan motivasi untuk membela tanah air? Sebenarnya tidak ada yang salah. Hanya saja ketika dia mengetahui apa yang dilakukan oleh National Security Agency pada waktu itu, dia memutuskan untuk eh, berhenti dan menyebarkan berita-berita ini, berita-berita yang valid ini ke dunia. Sebagai informasi, Edward Snowden ini adalah seorang programmer, kemudian dia seorang hacker, kemudian dia seorang intelijen, sebuah perpaduan yang cukup berbahaya.
tentu saja ada sebuah film dokumenter yang menceritakan keberanian orang ini dalam menceritakan kejahatan atau upaya pemerintah Amerika memata-matai seluruh kegiatan di internet. Akan tapi saya tidak menyarankan film tersebut untuk ditonton. Nah, Edward Snowden dalam bukunya Permanent Record, ya oke ini saya punya nih teman-teman, silakan kalau mau lihat ini ya bukunya. Kalau mau lihat. Di dalam buku ini dia menyebutkan bahwa eh, pemerintah Amerika itu mendevelop masif intelligent infrastruktur. Artinya untuk mencegah 9/11 mereka kemudian membuat sebuah infrastruktur intelijen yang masif dalam memata-matai seluruh tindak tanduk manusia, seluruh kegiatan utamanya di internet. Salah satunya di internet. Edward Snowden eh, sempat melarikan diri ke Rusia dan dia aman di sana karena dilindungi dan dia tidak bisa kembali ke Amerika Serikat sebagai tempat asalnya karena dituding telah membocorkan beberapa hal yang sangat rahasia. Salah satunya itu ini. Oke. Edward Snowden menyebutkan bahwa di dalam sorry, ini agak susah ya. Sorry. Terdapat sebuah aplikasi yang bernama XKeyscore yang memata-matai semua yang orang lakukan di internet. Jadi sebagai contoh, nah ini saya ambil dari majalah The Guardian ya. Nah, ini cukup terpercaya. Ini salah satu yang dihubungi oleh Edward Snowden untuk menyebarkan dokumen apa saja yang dia kerjakan di NSA untuk disebarkan di seluruh dunia. Em, Sedikit cerita bahwa program XKeyscore ini, yaitu kita dapat em, orang biasa itu kan mencari atau searching di Google. Nah, sedangkan menggunakan XKeyscore ini, kita bisa searching ke isi WhatsApp atau isi HP seseorang. Kita masukkan Obama atau misalkan masukkan Osama bin Laden misalkan, itu kita bisa melihat teks itu ada di HP siapa saja. Ini tentu sangat berbahaya. Oke, selanjutnya aplikasi yang dilaporkan juga adalah namanya Prism atau Prisma ya, NSA Prism. Nah, itu menyadap user data di Apple, Google, dan perusahaan lainnya. Nah, ini masih dari majalah The Guardian. Intinya bahwa pemerintah Amerika Serikat itu melakukan penyadapan terhadap perusahaan-perusahaan teknologi di negaranya sendiri. Lebih lanjut lagi, apa yang mereka lakukan adalah mengekstrakting audio, video, kemudian foto, foto, email, dokumen, koneksi dan lain sebagainya itu disimpan untuk mereka lakukan analisa. Nah, ini kita ambil dari Washington Post. Nah, perusahaan yang disadap atau diambil datanya oleh pemerintah Amerika berdasarkan artikel di majalah USA Today atau platform ini, platform berita, yaitu Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Paltalk, AOL, Skype, YouTube, Apple, dan disebutkan di sini bahwa aplikasi penyimpanan Drive yaitu Dropbox akan menjadi target selanjutnya. Ini di tahun itu. Di tahun sekarang mungkin eh, lebih dari situ. Ini tahun 2013 ya, 2013. Jadi sekitar 11 tahun yang lalu. Oke. Oke, pertanyaan singkat saya. Apakah privasi itu penting? Nah, selama ini kita eh, merasa bahwa kita bukanlah orang yang kriminal. Kita juga tidak punya apa ya, sesuatu untuk kita rahasiakan. Tapi di sisi lain gitu, kita tetap butuh kepada kunci.
kalau masuk ke rumah kita butuh kunci, kalau masuk ke sebuah situs kita butuh kepada password. Artinya privasi itu tetap dibutuhkan bagaimanapun bentuknya. Oke, saya akan mengajak ke beberapa fakta. Nah, faktanya adalah orang berpikir bahwa saya bukan orang jahat, buat apa sembunyi? Ini sering terjadi di terutama sekali di masyarakat kita. Selanjutnya, saya tidak punya data penting, apa yang mau saya sembunyikan begitu. Namun di sisi lain ada juga yang berpendapat bahwa saya tidak punya rahasia, untuk apa menyembunyikan hal itu. Ini adalah sekelumit fakta yang dimiliki oleh warga warga kita atau mungkin eh, masyarakat pada umumnya. Nah, saya jelaskan bahwa itu adalah mindset of victim, cara berpikirnya mangsa. Nah, kalau kita tidak memprotek atau melindungi data kita, maka mereka akan mengabuse-nya atau menyalahgunakannya. Salah satu platform pencarian yang paling terkenal seperti Bapak Ibu tahu lah, mereka menemukan bahwa jauh lebih menguntungkan memanipulasi atau menjual data kita daripada menjual servis untuk kita beli begitu. Sehingga apabila kita ya tidak memprotek data kita, maka data kita akan digunakan se semena-mena begitu. Artinya dari profil seseorang, orang misalkan melakukan posting dia eh, sedang menikmati kopi misalkan di sebuah tempat di Luk Tawar dengan pemandangan-pemandangan dan dia melakukan hashtag dengan pakai apalagi dia dengan memposting dia dan teman-temannya. Hal ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa kita melakukan sharing terhadap eh, pertama foto-foto kita, kemudian cara berpakaian yang kita senangi atau preferensi busana kita, kemudian makanan yang kita sukai. Nah, ini menjadi informasi yang umum digunakan dan bisa juga disalahgunakan. Ya. Saya lanjut ya. Nah, sebagai lanjut lanjut. Eh, contoh kasus ya. Nah, deepfake. Nah, ini nih salah satu hal yang paling yang lumayan tenar ya, tenar. Nah, jadi ini saya tidak tampilkan wajahnya begitu, tapi akan saya ceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu ada kejadian yang memilukan di mana seorang wanita di luar negeri itu memposting fotonya di sebuah media sosial, memposting fotonya di sebuah media sosial. Nah, orang tersebut beberapa hari kemudian dilaporkan gitu. Orang tersebut beberapa hari kemudian dilaporkan bahwa eh, eh, kebetulan dia berjenis kelamin wanita, bahwa dia melakukan bahwa terdapat video pornografi yang menampilkan dia begitu. Padahal dia tidak melakukan itu, dia tidak melakukan kegiatan itu. Nah, setelah diselidiki ternyata foto yang dia upload di media sosial itu di crop dan juga ditempel ke wajah maaf wajah mungkin PSK yang melakukan tindakan itu. Jadi seolah-olah dialah yang melakukan tindakan tersebut begitu. Setelah dia kemudian aktif dalam perlindungan hak perempuan dan melakukan perlawanan, eh, pihak yang mengambil atau mengcrop ya wajahnya ke apa namanya ke video tadi itu menyebutkan bahwa kami hanya ingin mengetes keakuratan algoritma. Padahal ini kan apa setelah menciderai hak azazi lah, hak azazi. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Dia ingin video itu di take down, dihapus. Namun dari pihak yang menyebarkan video tersebut mengatakan boleh saja kami menghapus video ini. Syaratnya adalah
kamu berikan video kamu yang asli. Sampai seperti itunya Bapak Ibu. Bahwa deepfake itu dapat digunakan untuk melakukan kejahatan. Nah, deepfake ya, deepfake. Nah, apa yang terjadi? Banyak industri pornografi yang mengcrop foto-foto atau tampilan wajah dari para artis yang dia tempelkan ke wajah para PSK itu, sehingga seolah-olah mereka lah yang melakukan kegiatan asusila tersebut. Ini sudah terjadi. Oke. Saya tidak akan tampilkan lebih lanjut, ini hanya berupa narasi. Nah, untuk tampilan yang lebih lengkapnya ini ada di slide selanjutnya. Ini deepfake Presiden Obama. Saya putar ya. Now, see, I would never say these things. Nah, ini bukan Presiden Obama yang mengatakan. But someone else would. Someone. Nah, ini dia. Jadi komputer memproyeksikan ekspresi wajahnya ke wajah Presiden Obama. Suaranya juga dari suara Jordan Peele ini. Nah, begini. Dan ini tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Amerika, juga terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, ini saya putar ya. Mulai malam hari ini, saya Joko Widodo akan memandu ini acara bukan Presiden Jokowi yang berbicara, tapi orang yang di sebelah ini. Membahas berbagai isu secara cepat dan mendalam. Durasinya hanya 15 menit saja. Sekali lagi. Nah, itu contohnya. Oke. Salam kebajikan. Oke, ini berita terakhir, heboh video Joko Widodo pakai bahasa Mandarin. Ini terkenal. Silakan. 女士们、先生们，我曾经是一个商人，长大22年之久。 Ini sebenarnya adalah video hoax, teman-teman. 我不是填表，觉得麻烦浪费时间。我不喜欢事情变得更加复杂。我喜欢事情简单而且高效。我不喜欢被欺负，希望公平对待。我坚持原则，反对欺凌和不公。 Nah, seharusnya ini ditampilkan dalam bahasa Inggris disertai teks terjemahan. Namun seseorang mengubah menggunakan teknologi deepfake ini dengan memproyeksikan wajahnya menggunakan bahasa Cina. Ya. 正在进行第5个查验监管方案，并且正在准备第6个监管方案。 Nih, video palsu yang menggunakan artificial intelligence. Manipulasi dari momen pidato Jokowi ya. Nah, ini yang asli. We are now on the regulation package number 5, and we are preparing the regulation package number 6. Oke, saya lanjut ya. But making things complicated is easy. Oke, lanjut. Oke. Nih. Presiden Joko Widodo dengan lancar berpidato dalam bahasa Mandarin. Videonya viral dengan cepat di media sosial. Sekilas tampak tidak berbahaya, tapi ini bisa menimbulkan sentimen negatif. Sehari kemudian, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo baru secara resmi menyatakan video ini adalah hasil manipulasi dengan memakai deepfake.
Penyedia keamanan internet Kaspersky memperingatkan masyarakat Indonesia bahwa deepfake dapat mempengaruhi opini publik pada pemilu mendatang. Dengan bantuan deepfake video atau audio, informasi salah dapat menyebar secara mudah. Dan gawatnya lagi, akibat buramnya batasan manipulasi dan kenyataan, kesan pertama yang melekat justru jadi penentu. Kesan pertama dari seseorang menggunakan audio video itu begitu kuat. Ketika kemudian katakan ada konfirmasi, sebagian besar lebih terkesan dengan apa yang pertama kali mereka dengar. Ya. Nah, apalagi kemudian ketika konfirmasinya juga tidak secepat penyebaran daripada produk defect yang pertama kali. Ya. Nah, sehingga tentunya ada pihak-pihak yang dirugikan. Dalam laporannya, Kaspersky juga menyebutkan adanya permintaan signifikan untuk pembuatan deepfake yang sebagian besar menargetkan Caranya seperti ini. wah Ya, wajah pembuatan seseorang saat deepfake tadi. wawancara atau memanipulasi audio salah satu kandidat bisa jadi salah satu contoh penggunaan deepfake yang menipu opini pemilih. Ini tentu menjadi sebuah alarm merah ya buat demokrasi kita, di mana harusnya ada semacam social trust. Tapi dengan adanya persebaran informasi yang dilakukan oleh deepfake ini, maka yang nanti terjadi adalah tidak lagi percaya dalam proses demokrasi. Dampak jangka panjangnya adalah secara general itu bisa meningkatkan angka golput ya. Biaya pembuatan deepfake berkisar antara 300 hingga 20.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 5 juta hingga 313 juta untuk setiap menitnya. Gimana? Apakah mungkin melacak pelakunya dan mengetahui siapa sebenarnya yang mengambil kesempatan dari celah ini? Oh, internya mati ya? Atau sebentar saya matikan. Oke, ini saya lanjut aja ya. Oke, teman-teman yang belum bisa ngelihat nanti ke sini aja ya. Ini saya mau ada quiz. Ini try to guess. Berapa tua, berapa umur mereka? Oke, ini teman-teman saya tanyain ya. Mau join? Saya di jawabannya silahkan di chat. Oh ya, apa di chat? Orangnya nggak ada. Oh, tunggu. Sign for police. Oke, ini saya tanyain ya. Oke, ini lihat ke sini aja ya, nggak apa-apa ya. Oke ya. Berapa umur mereka? Oke, yang pertama ini. Nah, berapa umurnya? 40. Jawab di chat kan? Nah, silahkan jawab di chat. Jawab di chat. Aku jawab. 3540. 4337. Oke, dari Bang Yusuf ini 39. Oke. Ini asli nih bang. Nah, itu orang tua dibuat jadi ini. Bang Barli. Oke. 47. Mungkin. Selanjutnya ini. Itu 7. Ini oke ya. Nah, ini yang 50 ini kayaknya jawaban tadi ya, nggak mungkin nih. Nah, kemudian 8, 12, 10 mungkin. Kalau oke ya. Kebanyakan nih 20 pakai filter. Ya bisa, tapi nggak mungkin. Oke, selanjutnya ya. Ini kita lihat. Ya, oke. Gambar selanjutnya ya. Pak senyuman. Gambar. Itu 2. Ini kayaknya 82.
Yang ini 45, Hmm. yang itu 28 sampai 30 lah. 25 sampai 30, 26 lah, 26. Oke, ini umurnya ini agak Umur pengalaman ini kan. ya mungkin. Ini ada yang bilang 45 ya. Oke, memang dia ini sepertinya bermutu ya, alias bermuka tua. Oke. Tapi aura-auranya orang anak muda. Iya, oke. Selanjutnya, ini umur berapa terakhir? 45, 50. Nah, oke. Ini Ini 50. 50-an ya. Seumur 52 dari Pinta, oke. Bin, kamu juga punya uban, Bin. 14,5. Nggak gitu juga kali. 55 dari Kiki. Bang Nawir menjawab 49 ya. Oke. Oke, jadi kesimpulannya nih, yang pertama ini sekitar 35 ya, gitu ya. Selanjutnya yang kedua itu 8 atau 9 tahun, yang ini umurnya segitulah ya. Teman-teman. Ini 33. Oke. Oke, silakan. Kalau sudah ditebak ya teman-teman. Nah, oke, ini saya akan beritahu jawabannya ya. Nah, oke. Sudah siap? Jawabannya adalah deng 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 deng. Mereka ini tidak pernah ada ya teman-teman. Saya klik di sini ya. Saya dapat dari sini. This person doesn't exist. Mereka ini di-generate oleh komputer. Jadi matanya ambil dari mata orang, hidungnya ambil hidung orang, kemudian mulutnya dan lain sebagainya disatukan, kemudian diselaraskan. Ini saya refresh lagi ya. Nah ini, mereka ini tidak pernah ada teman-teman. Mereka bahkan bukan manusia. Mereka yang di-generate oleh komputer. Nih, oke. This person doesn't exist. Ini saya copy sini ya. Kalian kalau teman-teman kalau mau lihat. Oke. Oke ya, saya share di chat ya. Oke, kita lanjut ke materi ya. The answers this person doesn't exist.com. Mereka tidak pernah ada. Mereka itu bukan bahkan manusia ya. Oke. Ini ada sebuah quote yang terinspirasi oleh Gildas Diograd dalam video podcastnya bersama Deddy Corbuzier di saat Bank BSI waktu itu dijebol dengan ransomware ya. Rasa aman itu berbahaya ketika membuat kita lengah. Ada yang tidak setuju, ada yang komen di kolom chat. Silahkan. Nah, selanjutnya, tindak lanjutnya itu apa teman-teman? Kita sudah dipaparkan seabrek berita begitu bahwa deepfake tadi, yaitu teknologi yang bisa merubah wajah seseorang berdasarkan keinginan si pembuat, itu bisa berdampak atau bisa berbahaya terhadap kepercayaan, terutama sekali juga dalam momen kita ini yaitu pemilu. Tadi sudah saya sebutkan di video sebelumnya teman-teman bahwa itu salah satu narasumbernya mengatakan bahwa itu akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada tokoh-tokoh yang mereka pilih. Apabila video deepfake ini dimunculkan dalam bentuk presiden Rusia misalkan yang menyerukan perang terhadap Indonesia misalkan, maka banyak orang yang akan tertipu. Karena apa? Karena kita tidak bisa membedakan mana presiden Rusia yang asli, mana yang deepfake ketika itu sudah sangat advance. Nah, begitu. Seperti yang saya tunjukkan tadi, Presiden Joko Widodo mengatakan sesuatu, itu berarti bahwa hal ini bisa sebagai contoh Presiden Joko Widodo misalkan mengatakan bahwa gaji PNS dipangkas setengahnya.
Maka ini apabila disalahgunakan, maka akan membuat banyak orang melakukan demo besar-besaran, melakukan penjarahan seperti yang terjadi di Papua Nugini akhir-akhir ini. Nah, maksud saya adalah intinya jangan terlalu percaya apapun yang ada di internet itu. Itu sudah saya buktikan melalui thispersondoesn'texist.com tadi, bahwa begitulah mengerikannya kemampuan dari artificial intelligence. Oke, sekelumit tentang paparan tadi. Oleh karena itu apa yang perlu kita lakukan? Pertama, ini kita melakukan new normal, yaitu mobile privacy. Yang saya maksud dengan mobile privacy ini adalah ternyata di perangkat lunak kita itu banyak aplikasi yang masih memiliki akses, seperti misalkan Skype, seperti misalkan Zoom, seperti misalkan Maps, seperti misalkan Spotify dan lain sebagainya, atau misalkan aplikasi Gojek online. Nah, ketika mereka memiliki akses geolokasi posisi kita sekarang, mereka akan ada mungkin orang lain men-track posisi kita berdasarkan aplikasi ini begitu, atau kita memberikan posisi kita yang paling terakhir kepada aplikasi ini. Oleh karena itu kita hendaknya bijak dalam menentukan aplikasi mana yang kita beri otoritas. Selanjutnya, privasi online. Nah, kita harus beradaptasi kepada cara atau gaya hidup internet yang lebih aman. Ini adalah proposal saya berupa new normal data security awareness, new normal. Nah, yang selanjutnya adalah second identity. Apa itu second identity? Nanti saya share. Nah, ini di pertama ya. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, sebuah aplikasi itu memiliki izin kalender, kamera, begitu. Ini sangat berbahaya karena aplikasi tersebut dapat menjual data-data yang kita share, yaitu data SMS, data kamera, data file, data kontak, itu mungkin terjadi. Dan itu harganya mahal. Harga satu orang itu tidak mahal, akan tapi harga 2 juta penduduk di Aceh Tengah misalkan, nah itu yang mahal. Nah, yang kita lakukan adalah mengelola izin. Nah, mengelola izin dari aplikasi-aplikasi tersebut. Oke. Selanjutnya, ini sebagai contoh, ini contoh aplikasinya seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. Nah, kita jangan selalu memberikan konfirmasi mereka boleh akses. Nah, silahkan dicek masing-masing. Nah, sebaiknya sih selalu tanya. Gitu. Pernahkah Bapak Ibu tiba-tiba menerima SMS slot online? Dari mana mereka tahu nomor HP kita? Pernahkah Bapak Ibu mendapatkan WA begitu? Dari mana mereka dapatkan HP kita? Jawabannya dari aplikasi-aplikasi kita yang berkhianat memberikan informasi kita, yang kita memberikan otoritas kepada aplikasi itu, dan data kita dijual melalui aplikasi itu. Oke. Terutama sekali yang kamera akses, ini berbahaya. Nanti saya akan tunjukkan, saya akan membuat malware begitu untuk memanipulasi kamera, atau siapa dari teman-teman yang ingin membuktikan malware saya ini, silahkan meletakkan HP-nya atau smartphone-nya di meja redaksi. Nanti saya injek. Oke? Oke, di akhir sesi nanti ya. Oke. Nah, ini untuk akses lokasi. Nah, untuk akses lokasi ini sebenarnya lokasi seseorang itu dapat diketahui dengan melakukan triangulasi dari 3 tower. Seperti yang kita ketahui bahwa tower smartphone kita koneksi ke 3 tower di sekitar. Kemudian dari situ dapat kita melakukan metode perhitungan kira-kira
posisi orang tersebut radius berapa kilometer. Ini sudah dilakukan. Namun ada cara yang lebih pintar, yaitu dengan menanamkan aplikasi pada HP seseorang, sehingga kita dapat memperoleh geolokasi, latitude, longitude yang presisi dari orang tersebut. Bapak Ibu pernah memesan melalui media sosial, melalui mungkin platform seperti pesan makanan begitu kan? Mereka mengetahui posisi kita. Nah, itu terjadi ketika kita memberikan izin lokasi kita kepada aplikasi, sehingga dia dapat mengetahui presisi lokasi kita di mana untuk keperluan pengantaran. Nah, ini sebenarnya tidak boleh kita berikan kepada sembarang aplikasi. Ya. Oke, selanjutnya online privacy, net security lifestyle. Nah, kalau menggunakan email daripada Gmail, mendingan menggunakan ProtonMail. Ini adalah email platform pengiriman surat secara online yang telah terenkripsi, jadi tidak bisa disadap oleh orang. Oke. Nah, selanjutnya, apabila Bapak Ibu ingin membeli tiket, kemudian berlangganan film dan lain sebagainya, jangan menggunakan alamat email yang asli, apalagi menggunakan alamat email Badan POM. Itu habislah platform Badan POM itu dicecar sama iklan-iklannya kan. Gunakanlah Tmail atau alamat email sementara, sehingga informasi itu tetap kita dapatkan. Nah, misalkan kode redeem voucher itu bisa kita dapatkan tanpa memberikan informasi email kita yang asli, yang sebenarnya. Dan itu banyak, ada crocodile mail dan lain sebagainya, Pak Ibu akan tahu. Termasuk juga nomor telepon. Apabila berlangganan, jangan berikan nomor telepon yang asli. Berlangganan, gunakan nomor telepon sementara seperti Indonesia Phone Number ini. Saya sudah pernah membuktikan langganan menggunakan akun media sosial, dia meminta nomor HP, saya gunakan ini dan mereka mengirimkan ke nomor ini, begitu. Nah, tapi ini juga makanya saya katakan jangan kita bermudah-mudah dalam memberikan informasi rahasia kita, karena efeknya adalah nomor kita nanti akan menjadi sasaran dari judi online, sasaran dari pinjol, sasaran dari informasi hoax dan lain sebagainya. Maka bijak dan cerdas. Ini temporary phone number ini banyak. Bahkan bukan hanya nomor Indonesia, tapi nomor luar negeri banyak. Nah, saran saya ya. Oke. Selanjutnya untuk browser. Sebaiknya tidak menggunakan Google Chrome. Sebaiknya menggunakan Brave atau LibreWolf. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Google itu dia mencatat data-data kita. Data behavior, data yang kita ketik. Nah, sebenarnya apabila kita mengetahui username dan password dari Gmail seseorang, kita dapat mengekstrak seluruh kata yang dia ketikkan. Seluruh kata. Ada yang mau memberikan saya username dan password Google-nya, saya akan tunjukkan seluruh history dia di HP-nya dia. Itu. Oke. Ini anu dulu ya. Nah, kalau menggunakan browser, gunakanlah Brave browser. Brave browser ini dikembangkan oleh yang membuat JavaScript ya. Nah, keunggulannya adalah silakan tes Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau nonton YouTube menggunakan Google Chrome mesti ada iklan. Menggunakan Brave dan LibreWolf tidak ada iklan. Silakan cek. Setelah ini tapi ceknya ya, setelah selesai. Brave browser. Saya sudah membuktikan ini bertahun-tahun. Ya. Karena Brave browser ini itu ada fitur pop-up blocker atau iklan itu diblok sama dia, sehingga kita kalau nonton YouTube atau apapun kita lebih aman ya dari iklan ini. Nah, selanjutnya untuk search engine sebaiknya tidak menggunakan Google Search, karena apa? Aplikasi yang terafiliasi ke Google itu mencatat data kita untuk mereka jual. Gitu. Mencatat statistik data kita. Sebagai contoh, kalau orang-orang di daerah kita banyak yang mencari
sepatu misalkan, maka Google pada area Aceh Tengah ini akan memberikan laporan bahwa mereka ini banyak sepatu ini. Silahkan beriklan sepatu ke area Aceh Tengah, gitu. Maka kesempatan untuk berjualan sepatu, untuk laku produk sepatunya itu akan lebih tinggi daripada kalau mereka jualan di tempat lain yang lebih banyak mencari baju misalkan seperti itu. Nah, itu adalah target, itu adalah taktik dari Google untuk dapat apa? Melakukan pemasaran, ads dan lain sebagainya. Ini passwordnya apa? Itu yang di bawah tuh, Bang. Kan Oh. isi only-nya pakai Oh, udah ya. Ini C-nya besar ya? Oh, 0 ya. Oke. nol. Oke, selanjutnya, kalau chat silahkan menggunakan Palapa atau Signal. Yang saya sebutkan tadi itu adalah Palapa. Ini dikembangkan oleh orang Indonesia sendiri, Palapa ya. Saya tidak di-endorse oleh Palapa ini, jadi saya jangan khawatir teman-teman. Saya memiliki seorang yang saya anggap pakar IT di Indonesia ya. Beliau bernama Pak Uno Wipurbo. Beliau awalnya adalah dosen ITB, tapi kemudian keluar karena lebih ingin fokus pada pendidikan. Beliau yang mengembangkan Palapa ini ya. Nah, itu ada di chat dan teman-teman kita juga menggunakan ini, termasuk saya. Oke. Selanjutnya untuk chatting itu sebenarnya lebih aman menggunakan Signal ya untuk chatting ya. Jadi seseorang yang jadi yang mendevelop atau kreatornya dari WhatsApp itu dia keluar dari WhatsApp. Kreatornya WhatsApp itu keluar dan dia membuat karena WhatsApp ini sudah banyak kepentingan apa ya, kepentingan komersil gitu. Awalnya WhatsApp itu hanya ditujukan untuk berbagi pesan secara gratis, tapi sekarang karena makin banyak berkembang, WhatsApp itu diakuisisi dan dimasukkan unsur-unsur komersil di dalamnya. Unsur-unsur mungkin kepentingan lah. Nah, kemudian kreatornya ini keluar dan membuat Signal. Signal ini lebih recommended untuk keamanannya. Artinya begini Bapak Ibu, kita sering share username, password di WhatsApp. Apakah itu bisa dilihat oleh mereka yang membuat WhatsApp? Pasti bisa. Oke, menggunakan aplikasi yang saya sebutkan tadi, NSA, Prism, dan lain sebagainya. Apakah mereka bisa melihat kita dari suatu tempat menggunakan kamera kita? Jawabannya pasti bisa. Apakah kamera itu kita tutup? Iya kita tutup, tapi tetap bisa dilihat. Maka yang terbaik adalah tutup dengan benda lain. Itu ada di filmnya sebenarnya, tapi saya tidak sarankan teman-teman lihat film itu. Oke, selanjutnya ada yang memprediksi akan ke sini darknet atau darknet itu berarti adalah internet yang paling aman. Ya, jadi begini ya Pak Ibu, internet itu dibagi menjadi 3 sebenarnya ya. Surface web itu seperti aplikasi kita, aplikasi Google, aplikasi Facebook, aplikasi blog atau blogger, YouTube dan lain sebagainya itu yang di atas permukaan. Nah, sedangkan aplikasi deep web, aplikasi yang berada di permukaan cuman bisa diakses atau hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Misalkan untuk masuk ke simpan kita ini, itu hanya diakses oleh orang-orang kita saja. Misalkan masuk ke mungkin Zimbra, SN, itu hanya diakses oleh orang-orang kita saja. Itu deep web ya, artinya tidak terbuka secara umum. Kalau yang terbuka secara umum tadi kan postingan di YouTube, Facebook kan seperti itu ya. Selanjutnya dark web. Dark ini definisinya itu bukan gelap ya Bapak Ibu ya. Banyak orang mengatakan berbahaya, gelap. Ya memang berbahaya dan gelap. Tapi definisi dark ini sebenarnya artinya rahasia, tersembunyi. Sebagai contoh ya, keep it dark gitu. Jangan biarkan itu gelap, tapi biarkan itu rahasia. Itu kan frase bahasa Inggris ya. Nah, teman-teman tahu sebuah fenomena namanya dark thing gitu ya.
sesuatu yang tidak terlihat, bahwa dark partikel ini gitu, sesuatu yang tidak diketahui ini, dialah yang menyatukan, ilmuwan menemukan dark partikel kalau nggak salah namanya itu, bahwa dia itu adalah objek terbesar di alam semesta. Dia itulah yang menyatukan agar bumi tidak bertabrak dengan matahari. Nah, eh, ilmuwan menemukan itu namanya dark particle. Dia itu tidak berwarna, kita tidak tahu eh, bentuk komponennya seperti apa. Akan tetapi dia itu ada dan dapat dikenali. Itu yang saya mengambil di sini itu dark ya. Nah, jadi dark web itu sendiri sebenarnya adalah platform eh, yang diakses hanya menggunakan browser tertentu. Di sini saya tunjukkan itu Tor browser namanya ya, Tor browser. Nah, darknet tidak bisa diakses menggunakan Google Chrome seperti yang saya tunjukkan tadi, Google Chrome misalkan, mesin pencari seperti misalkan SGIF atau mesin pencari lainnya lah. Dia hanya bisa menggunakan platform Tor browser ya, Tor browser. Tidak bisa menggunakan Mozilla Firefox, kemudian tidak bisa menggunakan Microsoft Edge dan lain sebagainya. Hanya menggunakan Tor browser salah satunya. Nah, kenapa dia aman? Karena data kita itu disandikan ke Tor server. Dari Tor server ini disandikan lagi ke server selanjutnya. Dari Tor server yang selanjutnya itu dienkripsikan lagi. Berarti 3 kali disandikan data kita, baru kita searching ke internet. Nah, sebagai contoh, seseorang bernama anggaplah Ahmad misalkan ya. Nah, dia pergi ke kota A, kemudian ganti KTP menjadi Rido. Pergi lagi ke kota C, ganti nama lagi menjadi Ibrahim. Dia pergi lagi ke kota yang ketiga, ganti KTP lagi menjadi Aman Faisal misalkan. Jadi kemudian dia berbelanja menggunakan nama Aman Faisal ini. Bagaimana kita akan mengetahui nama dia yang asli? Kalaupun kita ingin tahu nama dia yang asli, kita harus pergi ke KTP tempat dia awal, Aman Faisal. Oh, ternyata kita tahu orangnya bernama Ibrahim tadi. Kita kembali lagi dan itu sulit melacaknya. Oleh karena itu, data kita yang telah disandikan 3 kali itu lebih aman. Lebih aman dari daripada kita searching menggunakan Google Chrome. Kita searching Google Chrome, orang akan tahu kita ini siapa, kita searchingnya menggunakan kapan begitu dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang menjadi paradoks Bapak Ibu. Banyak perusahaan-perusahaan yang ingin mengambil dan menjual data kita, mereka itu tidak senang dengan dark web karena kita sangat amat terjaga privasinya di darknet itu. Sehingga mereka tidak bisa jual data kita. Kemudian perusahaan-perusahaan ini memberikan rumor-rumor yang negatif terhadap, mereka menyebutkan darknet itu tempat penjualan barang-barang ilegal. Itu betul adanya. Darknet itu menjual pembunuh bayaran, hitman. Nah, pembunuh bayaran atau hitman ini telah dikonfirmasi bahwa tidak mungkin ada orang yang menjual pembunuh bayaran di dark web. Memang websitenya ada, cuman itu hanya tipuan. Saya menyaksikan sendiri bahwa beberapa orang telah tertipu. Seseorang ingin orang lain mati dengan menyewa hitman atau pembunuh bayaran di dark web. Dia diminta untuk mentransfer sejumlah uang, akan tetapi eksekusinya tidak pernah terjadi. Jadi ini adalah sebenarnya penipuan saja. Penipuan yang mengatasnamakan hitman. Nah, begitu. Dan silakan Bapak Ibu searching terkait hitman di dark web ini tidak benar. Nah, kesimpulannya adalah ini ada sebuah kalau Bapak Ibu senang nonton TED Talk, nah ini ada sebuah tayangan yang saya rekomendasikan, namun tidak akan saya tampilkan di sini. Begitu, tidak akan saya tampilkan di sini karena memang mengingat waktu ya, waktu. Nah, sebagai gantinya, saya akan menunjukkan Bapak Ibu bagaimana sih sebenarnya kita masuk ke darknet. Bapak Ibu, sudah ada yang pernah masuk darknet?
Belum. Oke, kita masuk sama-sama ya. Ya, saya sendiri menggunakan platform ini Kali Linux ya Bapak Ibu. Kalau senang hacking itu ada banyak platform Linux. Ini sudah saya install di sini ya. Ya, aduh. Oke, ini Bapak Ibu, ini adalah Tor browsernya ya, Tor browser. Oke, ini saya tunjukkan ini adalah dark web yang ini tidak dapat diakses menggunakan Google Chrome. Nah, Bapak Ibu bisa melihat mereka ini menjual kanabis ya. Dia juga menjual ini pasarnya nih Bapak Ibu. Kanabis itu ganja. Oke, mereka menjual ini ya seharga 80 ya, $80 akan oke. Ini oke. Nah, ini yang ini ya. Nah, mereka menjual ini nanti transaksinya biasanya menggunakan Bitcoin atau cryptocurrency. Tujuannya adalah agar tidak diketahui siapa yang mentransfer, siapa yang menerima. Ya, ini kenapa tidak bisa diakses? Coba lihat atasnya nih. Ini kalau Bapak Ibu paste di Chrome itu nggak bisa tidak bisa mengakses. Ya, ini dark web ya. Nah, ini marketplace-nya. Ini dia menjualan jualan ganja tadi. Oke. Dan terdapat banyak Bapak Ibu, ada yang menggunakan credit card, ada yang jualan senjata nih yang senjata saya tunjukkan ya. Oke. Ini dia marketplace-nya di dark web itu namanya Venus Marketplace. Akan tetapi ini juga dia berubah-ubah. Ketika dia sudah digerebek polisi, maka dia akan mengganti dengan yang lain gitu. Nah, contohnya ini ada yang jual AK-47, ada yang jual Sellier Belot, ini apa nih? Artinya peluru atau apa ini? Nah, ada yang jual Makarov. Nah, ini. Nah, kenapa mereka berani menjual ganja, menjual senjata, jual organ, jual virus, dan lain sebagainya? Kenapa berani? Ada yang bisa jawab? Kenapa berani? Ada yang bisa jawab? Karena mereka semua datanya itu di-encrypt 3 kali. Seperti yang saya tunjuk tadi, data mereka itu di-encrypt 3 kali, sehingga tidak mudah untuk mengetahui siapa yang memposting. Saya pribadi pernah membuatkan sebuah website yang saya upload